Halo sobat, selamat datang di Alur Cerita Film dengan saya Mimin Rental Movie. Dan semoga saja kalian diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bergenre aksi, petualangan, dan komedi, di mana film ini disutradarai oleh Jeff Fowler, yaitu berjudul Sonic 2 The Hedgehog. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, ini merupakan konten spoiler dan saya sarankan alangkah baiknya kalian semuanya melihat full movie-nya saja ya. Oke, tanpa banyak bacot, mari kita check it out. Suatu hari di dalam planet jamur, terlihat Profesor Robotnik dengan bantuan duri milik Sonic yang memiliki energi listrik biru yang tinggi. Profesor Nick yang terjebak di planet jamur berusaha untuk membuat berbagai alat yang bisa membawanya pulang kembali ke bumi. Terlihat Profesor Nick langsung menyalakan alat buatannya yang telah ia buat berhari-hari, dan jika dinyalakan akan mengirimkan sinyal berwarna biru ke luar angkasa. Suatu malam dikarenakan tertarik dengan sinyal yang dikirimkan oleh Profesor Nick, terlihat muncul beberapa makhluk yang keluar dari dalam sebuah portal cincin. Makhluk tersebut bertujuan hendak mengambil duri biru dari genggaman Profesor Nick yang sedang rebahan di atas tanah. Di saat mereka mendekat, tiba-tiba Profesor Nick bangun dan langsung menyingkirkan makhluk-makhluk tersebut dengan jebakan Batman yang telah Profesor Nick siapkan sebelumnya. Dirasa semuanya telah ia kalahkan, di saat Profesor Nick berlari memasuki portal, tiba-tiba dia dihadang oleh sesosok makhluk landak berwarna merah yang keluar dari portal tersebut. Makhluk itu bernama Knuckle. Knuckle berkata kalau dia saat ini sedang mengincar Sonic. Profesor Nick pun menjawab kalau dia bisa membantu Knuckle untuk menangkap Sonic jika Knuckle bisa mengantarnya kembali ke bumi. Scene berpindah di bumi di jalanan kota Seattle. Terlihat aksi perampokan sebuah mobil yang membawa uang. Terlihat beberapa mobil polisi mengejar pencuri itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba dari atas gedung yang tinggi datang Sonic dengan kecepatan tinggi mengambil alih kemudi mobil yang sedang dicuri. Sonic berniat menjadi pahlawan, namun aksinya yang mengemudi ugal-ugalan malah membahayakan penduduk kota. Di saat Sonic menghindari seorang warga sipil, tiba-tiba muncul beberapa bom di samping Sonic. Sonic dengan refleks cepat membuang bom itu ke dalam truk penyedot ninja. Dan ternyata masih terdapat satu bom yang tersisa dan menancap di rem Sonic. Sonic pun langsung membuangnya ke dalam sebuah lubang selokan. Mengetahui mobil yang dikendarainya hampir menabrak orang yang ada di depannya. Dikarenakan remnya blong, Sonic langsung mempreteli mobil tersebut dan mobil itu pun berhasil dihentikan dengan kondisi menyisakan kerangkanya saja. Di saat dikira masalah sudah selesai, terlihat bom yang meledak dalam selokan mengakibatkan saluran air di kota menjadi hancur. Di bawah pancaran cahaya bulan, Sonic pun pergi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sonic pergi pulang ke Green Hill dan kembali masuk ke dalam rumah keluarga Salsky. Ketika Sonic membuka laci, Sonic melihat peta dan bulu milik Lau Claw. Sonic pun teringat dengan Lau Claw yang dahulu kala merawatnya saat masih kecil. Di saat Sonic bersiap akan tidur, ia langsung dibangunkan oleh Maddie. Dikarenakan hari ini Tom berjanji akan mengajak Sonic pergi memancing. Saat memancing di tengah-tengah danau, terlihat Sonic yang mengantuk tiba-tiba tersebut dan panik. Karena Sonic tidak bisa berenang, Tom pun langsung menolongnya. Tom memberitahu Sonic kalau semalam Tom tahu jika Sonic menyelinap keluar rumah dan menjadi seorang pahlawan. Lalu Tom menunjukkan surat kabar yang memberitakan makhluk biru menghancurkan satu blok kota Seattle. Sonic memberitahu Tom kalau saat itu dia sedang menghentikan perampokan. Sonic ingin menjadi seorang pahlawan super. Tom lalu memberitahukan Sonic bahwa bukan itu yang dilakukan oleh para pahlawan super dan tidak serta-merta memperlihatkan kekuatan supernya pada orang lain. Namun tugas seorang pahlawan adalah untuk melindungi orang lain. Sonic pun mulai paham dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Keesokan harinya, Sonic mengirim Tom dan Maddie pergi ke Hawaii dengan menggunakan portal cincin bertujuan untuk datang ke pesta pernikahan adik Maddie yang bernama Rachel. Sementara Sonic sendiri akan menjaga rumah selama mereka berdua pergi ke Hawaii. Sonic memberi Tom satu portal cincin untuk mereka kembali setelah acara pernikahan selesai. Setelah mereka berdua pergi, tak butuh waktu yang lama bagi Sonic untuk bersenang-senang di dalam rumah Tom. Terlihat di tempat lain sosok rubah kuning dengan dua ekor yang bernama Tails keluar dari sebuah portal cincin. Dengan alat miliknya, Tails berhasil menemukan keberadaan Sonic. Tails pun langsung bergegas terbang untuk menemukan keberadaan Sonic. Sonic terlihat sedang menelepon Tom. Di Hawaii, Tom langsung bertemu dengan Randall, calon suami dari Rachel. Setelah itu, saat Sonic sedang bersantai nonton televisi, tiba-tiba listrik di dalam rumahnya padam.
Terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu akan dibuka, tiba-tiba muncul Profesor Nick di hadapan Sonic. Dari belakang Profesor Nick, tiba-tiba muncul Knuckles yang langsung menuju Sonic. Sonic pun terlempar akibat pukulan dari Knuckles. Sonic kebingungan dan Knuckles kembali menghajar Sonic hingga terlempar keluar rumah. Saat menghampiri Sonic lagi, Knuckles bertanya, di manakah Sonic menyimpan permata super yang dapat memberikan kekuatan yang sangat tinggi. Sonic pun menjawab bahwa dia tidak tahu tentang maksud dari Knuckles. Sambil bertarung, Knuckles memberitahu Sonic kalau dia berasal dari suku Echidna. Dahulu kala, Lao Claw mencuri permata super dari suku Echidna dan menyembunyikannya. Di saat mereka bertarung, tiba-tiba dari samping datang mobil polisi yang langsung menabrak Knuckles. Ternyata mobil itu dikendarai oleh Tails. Tails menyuruh Sonic untuk segera masuk. Tails datang bertujuan untuk menyelamatkan Sonic. Mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan Knuckles. Akan tetapi, terlihat Knuckles mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di perjalanan, Tails memberitahu Sonic kalau dia datang untuk menyelamatkan Sonic dari kejaran Knuckles. Dikarenakan para suku Echidna mengira Sonic mengetahui di manakah letak permata super itu disembunyikan. Knuckles yang sangat kuat berhasil mengejar dan merusak mobil mereka. Tails yang mengetahui hal tersebut langsung menjatuhkan mobil itu ke jurang. Setelah itu, Tails membawa Sonic terbang menuju ke langit luas. Setelah Sonic dan Tails pergi, Profesor Nick memerintahkan asistennya untuk mengirimkan pasukan robot padanya. Setelah pasukan robot itu datang, Profesor Nick membantu Knuckles untuk naik pesawatnya. Profesor Nick tertarik dengan permata super itu dan dia bersedia membantu Knuckles untuk mencari permata itu dengan imbalan Knuckles harus membantunya mengalahkan Sonic. Di dalam garasi rumah, seorang polisi rekan dari Tom yang bernama Wade, Sonic memperlihatkan peta peninggalan Lao Claw. Di sana terlihat simbol permata. Mereka menganggap mungkin itulah permata yang dimaksud oleh Knuckles. Secara tiba-tiba, peta itu bercahaya, muncul hologram Lao Claw. Lao Claw memberitahu Sonic maksud sebenarnya dia mengirimkan Sonic ke planet bumi adalah karena di planet bumi lah permata itu disembunyikan. Lao Claw memerintahkan Sonic mengikuti peta untuk mencari permata super, bertujuan agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Sonic pun langsung memeriksa peta tersebut. Petunjuk di sana menyebutkan kompas yang akan membawa mereka menuju permata super ada di Siberia. Tanpa membuang banyak waktu, Sonic langsung melemparkan sebuah cincin portal dan mengajak Tails berpetualangan menuju Siberia. Terlihat di tempat lain, Profesor Nick menemui asistennya di dalam sebuah warung kopi. Warung kopi itu pun langsung berubah menjadi markas rahasia, di mana di sana terdapat alat pelacak yang sangat canggih. Kembali di Siberia, dikarenakan cuacanya yang sangat ekstrim, Tails mengajak Sonic untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan, Sonic melihat sebuah warung kopi yang masih buka. Sonic dan Tails menyamar memakai sebuah mantel dan masuk ke dalam kedai tersebut. Dengan bantuan alat penerjemah milik Tails, mereka berdua pun dapat memesan suatu makanan. Sonic yang kagum melihat peralatan canggih dari Tails, lalu Tails memberitahu Sonic berkat alat ciptaannya inilah dia berhasil menemukan lokasi keberadaan Sonic. Pada saat Sonic mengeluarkan lonjakan energi beberapa tahun yang lalu, Tails melihat pergerakan Sonic yang menyelamatkan penduduk kota dari amukan Profesor Nick. Hingga pada suatu saat, Tails mengetahui Knuckles juga sedang mengincar Sonic untuk mendapatkan permatanya. Itulah alasan kenapa Tails memasuki planet bumi. Di suatu tempat, Profesor Nick berhasil melacak lokasi keberadaan Sonic melalui sinyal HP milik Sonic. Scene berpindah di Siberia lagi. Para penduduk lokal mulai curiga dengan tingkah laku Sonic dan Tails. Saat mata mereka dibuka, mereka terkejut melihat dua monster kecil itu. Mereka pun berniat membakar mereka berdua hidup-hidup. Beruntung Tails menemukan istilah pitonkah dari alat miliknya. Pitonkah adalah tradisi orang Siberia untuk menyelesaikan semua masalahnya. Seseorang mendengarkan pitonkah dan merasa dirinya tertantang. Orang tersebut maju untuk menantang Sonic dan Tails melakukan pitonkah. Di luar pemikiran mereka, ternyata pitonkah adalah lomba menari. Orang itu pun mulai menari dengan sangat lihai dan terlihat peta milik Sonic direbut orang itu. Terlihat Tails ketakutan karena dia tidak bisa menari. Sonic memberitahu Tails untuk tidak perlu khawatir. Sonic langsung menyetel sebuah lagu dangdut dari HP-nya. Sambil diiringi irama dangdut, mereka berdua pun mulai menari seakan dunia miliknya sendiri. Dengan bantuan alat milik Tails mengeluarkan sebuah hologram yang membuat tarian mereka semakin meriah karena Sonic dan Tails menari dengan sangat lihai. Alhasil, Sonic dan Tails berhasil merebut kembali peta tersebut. Musuhnya pun mengaku telah kalah. Para penduduk lokal mulai menyukai mereka berdua.
Sonic dan Tails pun beristirahat di tempat itu. Keesokan harinya, Tails membawa Sonic terbang menuju sebuah gunung. Mereka berdua memasuki sebuah gua dan di sana terlihat pintu raksasa berbentuk burung hantu. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung memasukinya. Di sana terlihat ukiran yang memberitahukan bahwa dahulu kala Sukajitnya menyatukan 7 permata yang sangat kuat menjadi satu permata super. Siapapun yang memegang permata itu akan menjadi sangat kuat dan bisa menghancurkan apapun. Suku Lauk Claw kemudian mencuri permata super dari tangan Sukajitnya agar tidak ada satu orang pun memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Di ruangan lain, Sonic dan Tails melihat sebuah patung burung hantu raksasa. Sonic memperhatikan simbol aneh di bawahnya. Sonic pun teringat dengan simbol-simbol aneh yang ada di petanya. Setelah simbol-simbol itu diotak-atik, patung raksasa itu bergerak dan mengeluarkan sebuah kompas ajaib yang dapat menunjukkan di mana letak permata super. Secara tiba-tiba muncul puluhan robot telur beserta Profesor Nick dan Knuckles datang ke sana. Terlihat Profesor Nick menembakkan rudal dan berhasil dilemparkan kembali oleh Sonic, sehingga membuat patung burung hantu di depannya ambruk dan membuat lubang pada dinding gunung. Sonic dan Tails langsung bergegas kabur melalui lubang itu. Sonic menyuruh Tails untuk terbang sendirian sementara dia akan berselancar meluncur ke bawah. Sambil berselancar dengan kecepatan yang tinggi, Sonic berhasil menghancurkan beberapa robot yang mengejarnya. Dari balik ledakan itu muncul Knuckles datang mengejarnya. Knuckles menyerang Sonic. Serangan Knuckles itu membuat cincin-cincin portal milik Sonic terjatuh beramburan. Di saat Sonic akan terjatuh, Sonic bertanya kenapa Knuckles begitu membencinya. Knuckles menjawab kalau dia telah kehilangan segalanya gara-gara ulah Sonic. Dahulu kala, ayah Knuckles dan para prajurit suku Echidna berhasil menemukan persembunyian Lauk Claw penjaga terakhir permata super. Di dalam misi penyerangan itu, ayah Knuckles tidak pernah kembali sampai saat ini. Sonic lalu memberitahu kalau satu-satunya keluarga yang dia miliki juga tewas pada saat itu. Tiba-tiba Tails kemudian muncul dan langsung mengikat Knuckles. Sonic melemparkan kompas ke arah Tails, namun benda itu berhasil direbut oleh Profesor Nick yang jahat. Profesor Nick menembak Tails sehingga membuatnya pingsan. Di sini, Knuckles kebingungan melihat tingkah laku Sonic. Kenapa Sonic lebih mempedulikan temannya daripada kompas itu? Dari kejauhan terlihat longsoran salju bergerak ke arah Sonic. Di Hawaii, di tengah-tengah acara pernikahan, tiba-tiba Tom di video call oleh Sonic yang meminta bantuan. Sonic ingin Tom melemparkan cincin portal yang diberikan Sonic sebelumnya, sambil membayangkan lokasi Sonic saat ini. Dirasa Sonic dalam bahaya, Tom langsung melemparkan cincin di tangannya. Namun ternyata gagal. Cincin portal pemberian Sonic ternyata tertukar saat Tom menghibur Jojo kemarin. Tanpa berpikir panjang, Tom bergegas merebut cincin yang akan dipakai oleh Rachel. Setelah cincin itu dilempar, dari dalam portal keluar Sonic dan Tails yang pingsan dengan tumpukan salju langsung menghancurkan lokasi pernikahan tersebut. Di saat Sonic berusaha membangunkan Tails, tiba-tiba Sonic ditangkap dengan jaring khusus. Semua orang di sana menodongkan pistol ke arah Tom dan Maddie. Terlihat dari belakang datang petinggi militer yang bernama Sam Walters. Sam mengatakan bahwa pernikahan ini hanyalah penyamaran saja. Semua orang yang ada di sana adalah agen dari pemerintah. Bahkan calon suami Rachel, Randall adalah seorang agen yang sedang menyamar. Mereka sengaja memancing Tom untuk menangkap Sonic. Di sini, Rachel langsung marah dikarenakan perasaannya telah dipermainkan. Terlihat para petugas kemudian menangkap Sonic dan Tails dan membawanya ke dalam sebuah penginapan. Sebelum mereka dijemput oleh helikopter, Maddie mencoba memberitahu Sam kalau sebenarnya Sam telah melakukan suatu kesalahan karena Profesor Nick sudah kembali dan satu-satunya makhluk yang dapat menghentikannya hanyalah Sonic seorang. Setelah semua orang pergi, cucu memberikan tas milik Tails yang tertinggal kepada Maddie. Maddie mengajak Rachel untuk menyelamatkan Sonic dengan menggunakan peralatan yang ada di dalam tas milik Tails. Mereka berdua pun mulai menyelinap masuk ke dalam hotel. Terlihat Maddie melemparkan salah satu alat Tails dan hal itu membuat petugas di sana terlempar dengan seketika. Di saat Maddie terkepung, Rachel melemparkan alat yang berfungsi seperti bumerang untuk mengalahkan semua penjaga di sana. Lalu mereka berdua pun berpencar. Rachel menemui Randall yang telah melukai hatinya. Rachel yang marah menyebut Randall sebagai seorang yang pembohong. Di saat Sam akan menyetrum Rachel, Randall melompat melindungi Rachel. Ternyata Randall benar-benar mencintai Rachel dan dia pun menyesal telah melukai hatinya. Di dalam hotel, Maddie telah berhasil membebaskan Sonic dan yang lainnya.
Scene berganti dan memperlihatkan sebuah pulau terpencil. Terlihat Knuckles menaruh kompas ajaib di atas pasir pantai. Benda tersebut kemudian membuat tempat di sekitarnya mulai bergerak. Tiba-tiba muncul cahaya hijau yang sangat terang memancar menuju langit. Secara mengejutkan, laut pun terbelah dan terlihat sebuah jembatan menuju tengah lautan. Di Hawaii, Tom dan yang lain terkejut saat melihat cahaya hijau dari kejauhan. Sonic pun sadar kalau Profesor Nick pasti sudah menemukan lokasi permata super. Tom dan Maddie mencegah Sonic pergi sendirian. Akan tetapi Sonic menjawab kalau saat ini hanya dia seorang yang bisa mencapai tempat itu dengan cepat. Sonic melihat Tails yang masih pingsan. Sonic tidak ingin ada orang lain yang terluka atas masalahnya. Sonic berencana akan menghadapi ini seorang diri. Dan akhirnya Sonic pun pergi menuju ke pantai. Di Green Hill, Wade melihat ada sesuatu yang mengganjal di dalam sebuah warung kopi. Dia pun menggerebek tempat itu di mana terdapat asisten pribadi Profesor Nick sedang bekerja. Di pinggir pantai, Sonic yang tidak bisa berenang menguatkan diri sendiri untuk mulai berlari di atas air. Sonic pun mengumpulkan semua kekuatannya dan mulai berlari di atas permukaan laut yang terlihat ombak yang besar menerjang. Terlihat Sonic terus melaju melewati ombak yang tinggi dan akhirnya Sonic pun berhasil mencapai lokasi cahaya hijau itu berasal. Terlihat di dalamnya, Profesor Nick dan Knuckles berlari di dalam labirin sambil menghindari jebakan Batman yang ada di sana. Di belakang mereka berdua, dengan kecepatan tinggi, Sonic berlari memasuki labirin mengejar mereka. Terlihat Profesor Nick dan Knuckles akhirnya berhasil mencapai tempat di mana permata super berada. Di saat Profesor Nick berusaha mencelakai Knuckles, tiba-tiba muncul Sonic yang terjatuh dari atas mereka. Tanpa membuang banyak waktu, diperlihatkan Sonic dan Knuckles langsung berkelahi untuk merebutkan permata itu. Pertarungan mereka berdua sangat sengit. Sonic yang marah berhasil membuat Knuckles kewalahan. Di tengah-tengah pertarungan, di belakang mereka, Profesor Nick berhasil merebut permata super untuk dirinya sendiri. Terlihat Knuckles yang langsung marah, ternyata selama ini Profesor Nick hanya memanfaatkan Knuckles untuk kepentingan dirinya sendiri. Terlihat Profesor Nick langsung mengambil permata itu dengan seketika terjadi ledakan dan membuat tempat tersebut roboh dengan seketika. Sonic melihat Knuckles yang kesulitan karena tertimpa tiang. Sonic pun membantunya agar terbebas dari tiang tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Knuckles, ternyata Sonic sendiri malah tenggelam dikarenakan Sonic tidak bisa berenang. Beruntung Knuckles kembali untuk menyelamatkan Sonic. Scene berganti dan memperlihatkan di pinggir pantai. Knuckles bertanya kepada Sonic kenapa Sonic menyelamatkan nyawanya. Sonic menjawab kalau dia tidak tega melihat orang lain kesulitan. Karena menjadi pahlawan itu bukan karena kuat atau tidaknya seseorang, akan tetapi itu adalah soal kemauan untuk melindungi orang lain. Mendengarkan perkataan Sonic, Knuckles pun sadar kalau ternyata Sonic adalah orang yang baik. Tiba-tiba dari atas terlihat pesawat yang dikendarai oleh Tails datang menyelamatkan mereka berdua. Sonic menyadari kalau Knuckles adalah makhluk yang kesepian seperti dirinya. Sonic pun mengajak Knuckles untuk menjadi temannya. Scene berganti di dalam warung kopi. Profesor Nick tiba-tiba muncul dan menyuruh asistennya untuk bersiap-siap karena kini dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di luar warung terlihat puluhan pasukan militer mengepung tempat itu dengan berbagai kendaraan perang. Terlihat di tempat lain, Tom dan Maddie datang dengan naik helikopter. Terlihat Profesor Nick kemudian bergerak keluar dari dalam warung. Diperlihatkan Profesor Nick telah menguasai suatu kemampuan Esper. Profesor Nick membuat semua kendaraan militer yang ada di sana berterbangan ke langit. Tidak hanya itu, kereta yang sedang melintas juga diterbangkan oleh Profesor Nick. Tiba-tiba di atas hutan dari dalam portal cincin muncul Sonic, Knuckles, dan Tails sedang menaiki pesawat kembali ke Green Hill. Mereka melihat awan hitam yang berputar dan menggumpal. Mereka beranggapan pasti itu adalah perbuatan Profesor Nick yang memiliki kekuatan permata super yang bisa mewujudkan semua imajinasi pemiliknya. Sangat mengejutkan, dari balik awan hitam itu muncul robot super besar yang menakutkan. Robot itu langsung bergerak menghancurkan perkotaan.
Melihat Sonic terbang di dekatnya, Profesor Nick langsung menghantam Sonic dengan beberapa roket miliknya. Terlihat salah satu roket telah berhasil mengenai Sonic. Akan tetapi, terlihat di jalanan perkotaan, Knuckles berlari mendekati robot raksasa dan meninjunya dengan seketika. Di langit saat Tails melakukan serangan, pesawatnya hancur terhimpit kumus robot Nick. Sonic pun kembali mengirimkan roket yang dia naiki untuk menghajar robot raksasa tersebut. Sonic memberitahu Knuckles dan Tails kalau mereka bisa menang jika mereka bersatu. Tidak lama, tiba-tiba Profesor Nick mengeluarkan ratusan robot telur. Terlihat mereka bertiga yang sudah bekerja sama pun langsung maju bersama. Sonic memancing Profesor Nick untuk mengejarnya. Di saat Profesor Nick sedang fokus mengejar Sonic, terlihat Tails dan puluhan hologramnya berhasil masuk ke dalam kokpit. Knuckles kemudian menghantam Profesor Nick dengan membuat permata super keluar dari dalam tubuhnya, dan hal ini membuat robot raksasa itu pun juga ikut ambruk. Beberapa saat kemudian, robot Nick yang sudah siuman mulai mengaktifkan kembali robotnya dengan tenaga cadangan. Di atas tanah, dengan terangannya, Sonic berusaha meraih permata super yang ada di dekatnya. Tepat di saat Sonic hampir diinjak robot raksasa, Mandy dan Tom berhasil menyelamatkan Sonic dengan menggunakan mobil militer. Akan tetapi tinju robot yang sangat kuat telah membuat mobil yang mereka naiki terbalik dengan seketika. Beruntung nyawa Sonic dan yang lainnya berhasil selamat. Namun tak disangka permata super di tangan Sonic tiba-tiba hancur lebur berkeping-keping. Terlihat dari belakang mereka, Profesor Nick masih saja mengincar mereka bertiga. Dan secara tiba-tiba permata kecil di depan Sonic beraksi tepat sebelum Profesor Nick menginjak mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, dari bawah kaki robot Nick, tiba-tiba muncul Sonic yang menyala berwarna emas mengangkat kaki robot raksasa tersebut. Sonic kemudian terbang dan menembus kaki robot Nick dan langsung menghancurkan kokpit robot tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, Sonic bisa menghancurkan lengan robot raksasa tersebut dengan satu kali pukulan saja. Sonic kemudian berkali-kali menembus tubuh robot tersebut dan menghancurkannya. Akhirnya terlihat robot itu pun ambruk hanya dengan sentuhan yang lemah saja. Terlihat Profesor Nick ikut terjatuh dari atasnya. Terlihat Sonic setelah berhasil mengalahkan Profesor Nick, Sonic lalu turun dan mengeluarkan kekuatan permata dari dalam tubuhnya. Tails menanyakan kepada Sonic kenapa Sonic melepaskan kekuatan super itu. Sonic pun menjawab kalau Tom telah memberitahunya menjadi pahlawan super tidak harus memiliki kekuatan yang besar, akan tetapi kemauan untuk melindungi orang lain. Terlihat Tom bangga dengan perkataan Sonic yang semakin dewasa. Setelah itu, terlihat Knuckles telah berhasil memperbaiki permata super ke bentuk semula. Dikarenakan suku Echidna dan Law Claw telah tiada, maka Knuckles, Sonic, dan Tails bersemangat menjadi penerus yang akan melindungi permata super dari tangan-tangan orang jahat yang mengincarnya. Akhirnya, mereka bertiga pun membentuk sekuat dan bersumpah untuk melindungi permata tersebut sampai akhir hayatnya. Beberapa hari kemudian, Sonic mengajak Tails dan Knuckles untuk bermain bisbol untuk pertama kali dalam hidupnya. Karena Knuckles dapat merasakan kembali kehangatan keluarga di tempat barunya ini. Tom pun juga ikut senang dikarenakan mulai saat ini Sonic tidak kesepian lagi. Scene berpindah dan memperlihatkan tempat sisa pertempuran. Saat sedang memeriksa tempat bekas pertempuran, ternyata pasukan militer tidak berhasil menemukan tubuh Profesor Nick. Mereka memeriksa file milik Profesor Nick dan secara mengejutkan mereka menemukan file rahasia mengenai sebuah koordinat suatu tempat penelitian rahasia yang disebut Project Shadow. Dan scene pun telah berakhir.